Pak Banget itu menyewa sebuah angkot. Dan dibantu Butini, Pak Banget ini membuang beberapa kantong plastik besar berisi potongan tubuh dan kepala Bu Astuti di beberapa spot sepanjang tol Cikampek. Hai guys, welcome back to Rumah Teror bareng aku Hanis. So di video kali ini aku akan menceritakan tentang sesuatu yang lebih ke thrill dan kriminal ya guys. Bukan video mistis ataupun misteri. Video yang akan aku bahas kali ini adalah tentang soto daging manusia yang ada di Kampung Rambutan di Jakarta. Apa jadinya guys kalau kalian abis makan soto Lamongan, gak lama setelah itu kalian dapat info kalau warung kalian makan soto tadi digerebek sama polisi karena menyajikan daging manusia ke para pelanggan. Oke, mari kita mulai kronologinya. Saat yang tersembunyi mulai berbicara. Oke, jadi ini bukanlah potongan dari adegan film ataupun kayak mitos-mitos di masyarakat, tapi ini beneran terjadi dan kasus ini pernah menggemparkan pada masanya. Kasus ini bermula dari Pak Banget, Situmorang, dan soto daging manusianya. Banget Situmorang adalah seorang perantau dari desa Ambarita, Samosir, Sumatera Utara yang mengadu nasib di ibu kota. Mulanya Pak Banget ini tuh kerja jadi driver Kopaja. Lalu suatu saat pekerjaan Pak Banget ini mempertemukan dia dengan istrinya. Istrinya itu kerjanya di terminal Kampung Rambutan dan nama istrinya adalah Ibu Roini. Tahun 2000 silam mereka memutuskan untuk menikah dan setelah beberapa tahun menjalani pernikahan tersebut, Pak Banget seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Pak Banget ini sangat temperamen ke Ibu Roini. Bahkan saking seringnya mereka ribut sampai mereka berdua itu diusir dari kampung tempat mereka tinggal oleh RT RW setempat karena mungkin mengganggu ketentraman para tetangga ya guys. Jadi mereka diusir sama pihak RT ataupun RW. Dan saat itulah juga Pak Banget ini mulai selingkuh dengan wanita yang bernama Darna Sri Astuti. Hubungan perselingkuhan Pak Banget dan Bu Astuti so far berjalan lancar karena Pak Banget gak mau ngaku kalau dia udah beristri. Begitupun dengan Bu Astuti yang mengira Pak Banget masih lajang. Jadi Pak Banget ini gak mengakui istrinya gitu guys. Tahun 2011 Pak Banget memutuskan untuk menceraikan Bu Roini dan tahun yang sama Pak Banget menikah dengan Bu Astuti. Setelah resmi menikah dengan Bu Astuti, Pak Banget beralih profesi untuk menjadi pedagang soto Lamongan. Jualannya di belakang terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Warung soto Pak Banget ini lumayan rame loh guys. Ramenya bukan karena cuma jualan soto, tapi Pak Banget juga jualan miras. Wow, sangat multitasking ya Pak Banget ini. Tapi karena dia jualan miras, itu adalah poin plus dari warungnya Pak Banget. Mirasnya itu jadi daya tarik supaya rekan-rekannya dulu bekerja, rekan-rekan pas dia masih jadi driver itu pada mampir dan makan di warung sotonya Pak Banget. Kali ini Pak Banget dekat sama seseorang bernama Butini. Walaupun Butini ini udah punya suami dan anak, tapi Pak Banget tetap mendekati Butini. Akal Pak Banget ini sangat licik guys. Jadi dia menjadikan Butini sebagai karyawan di warung sotonya.
mereka berdua bisa tambah dekat. Jadi Pak Banget ini merekrut Bu Tini untuk menjadi karyawannya biar hubungan mereka tuh tambah dekat. Jadi kayak setiap hari ketemu gitu guys. Di sisi lain, Bu Astuti ini mulai memperhatikan kedekatan Pak Banget dan juga Bu Tini. Bahkan Bu Astuti pun menyadari kalau Pak Banget ini sedang bermesraan dengan Bu Tini di warung soto. So jadi Bu Astuti itu mulai ngeh tentang hubungan mereka berdua guys. Dan bahkan mungkin Bu Astuti pun pernah mergokin mereka berdua sedang bermesraan di warung soto. Bu Astuti sebagai istri sah marah dong. Tapi bukannya membujuk Bu Astuti, melainkan Pak Banget ini malah melakukan kekerasan ke Bu Astuti. Sampai puncaknya, supaya Pak Banget dan Bu Tini ini bisa menjalin hubungan yang lebih dalam, kedua orang ini menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Bu Astuti. Wah, gila banget guys. Mereka berdua itu udah dibutakan oleh cinta. Udah bisa dibilang psycho sih dua orang ini. 1 Maret 2013, Pak Banget mencekoki Bu Astuti dengan sampai Bu Astuti teler. Pak Banget melakukan hubungan dewasa dengan Bu Astuti ketika Bu Astuti tidak sadarkan diri karena efek samping dari minum tadi. Setelah melakukan hubungan dewasa itu, saat Bu Astuti lengah, Pak Banget mulai memukuli Bu Astuti dengan tangan kosong berkali-kali. Merasa belum cukup puas dengan memukuli Bu Astuti tangan kosong, Pak Banget mulai menyeret Bu Astuti ke dalam kamar mandi. Dalam kamar mandi, Bu Astuti disiram air dan dipukul lagi guys. Tapi dipukulnya dengan balok kayu yang besar. Nggak cuma sampai di situ guys. Pak Banget juga memasukkan botol berisi air panas ke dalam organ intim Bu Astuti. Bu Astuti menjerit kesakitan. Kalian bisa bayangin guys, organ yang dimasukin botol berisi air panas. Kalian kira cukup sampai di sini? Pak Banget terus menganiaya Bu Astuti sampai Bu Astuti meregang nyawa karena luka-luka di sekujur tubuhnya. Belakangan ini Pak Banget playing victim dan mengatakan kalau Bu Astuti selingkuh, padahal yang selingkuh adalah Pak Banget sendiri. Karena alasan itu, Pak Banget melakukan semua ini ke Bu Astuti. Nah, setelah Bu Astuti meninggal, Pak Banget ini kebingungan guys. Mau dikemanain jenazahnya Bu Astuti ini. Karena kalau dibawa keluar rumah, kan kelihatan tuh kayak bawa sesuatu yang bentuknya itu kayak manusia gitu loh guys. Even kita bungkus pun, orang juga bakal curiga barang apa segede itu. Dan Pak Banget ini takut sekali kalau tetangganya tahu kalau yang dibawa Pak Banget ini adalah seorang mayat. Iya benar guys, Pak Banget memutuskan untuk memutilasi Bu Astuti untuk menjadi beberapa bagian, beberapa potong gitu ya guys. Mulai dari organ hati, isi perut, dan potongan daging Bu Astuti itu ke dalam 5 plastik yang besar. Dan khusus untuk potongan daging Bu Astuti itu disimpan Pak Banget di kulkas warung sotonya Pak Banget. Lalu Pak Banget membakar kasur yang ia pakai untuk menganiaya Bu Astuti karena kasur itu penuh dengan noda darah guys. Jadi dia kayak menghilangkan salah satu barang bukti. Kalian bisa bayangin gak proses mutilasi yang dilakukan Pak Banget? Jujur, pikiranku tuh gak bisa bayangin kayak sekejam apa yang dilakukan Pak Banget ini guys. Karena mereka berdua adalah suami istri yang ya seperti pada umumnya, cuman Pak Banget bener-bener melakukan ini semua karena itu tadi, karena cinta Pak Banget ke Bu Tini. Setelah membakar kasur yang tadi, Pak Banget itu menyewa sebuah angkot
Dan dibantu Butini, Pak Banget ini membuang beberapa kantong plastik besar berisi potongan tubuh dan kepala Bu Astuti di beberapa spot sepanjang tol Cikampek. Sepulang dari membuang potongan tubuh Bu Astuti, Pak Banget mulai memasak potongan daging yang ia simpan di dalam kulkas, seperti organ hati, isi perut, pokoknya beberapa kantong plastik yang dia simpan di kulkas warung sotonya. Ia potong kecil-kecil, ia iris, ia bumbui, dan diolah sedemikian rupa hingga menyerupai daging yang biasa kita makan di warung soto. Terus kalian tahu gak guys, apa yang dilakuin Pak Banget setelah soto dari daging manusianya ini sudah matang? Pak Banget menyajikan soto itu secara gratis untuk rekan-rekannya di terminal di Kampung Rambutan. Of course, Pak Banget gak ngasih tahu kalau soto yang barusan matang ini adalah soto daging manusia. Rekan-rekan Pak Banget pun mulai memakan soto yang disajikan. Tapi kalau dipikir-pikir, even rekan-rekannya nggak tahu, misal kita pun nggak tahu kita disajikan soto, kita kan mikirnya dapat rezeki ya guys. Jadi ya mungkin kita makan aja. Tanpa basa-basi rekannya pun mulai makan sampai kenyang. Gak lama setelah itu kejahatan Pak Banget pun mulai terbongkar guys. Karena ada saksi mata yang ngeliat angkot mencurigakan beberapa kali berhenti di beberapa spot tol Cikampek. Gak hanya itu, saksi mata ini juga menyaksikan ketika angkot itu berhenti di beberapa spot. Angkot itu, orang dalam angkot itu membuang sebuah kantong plastik yang cukup besar. Dan saat kantong plastik itu dibuka, isinya adalah potongan kepala Bu Astuti. Jadi ada orang yang melihat kayak mulai curiga dengan. Lalu kejahatan Pak Banget ini mulai terbongkar guys. Ada saksi mata yang mengatakan kalau ia melihat angkot yang beberapa kali berhenti di beberapa spot jalan tol Cikampek untuk membuang kantong plastik yang lumayan besar. Dan ketika kantong plastik itu dibuka, isinya adalah potongan kepala Bu Astuti. Penemuan kantong plastik yang besar itu diselidiki oleh pihak kepolisian. Lalu kasus ini naik dan hasil penyelidikan dari polisi pun menemukan jarak antara kantong plastik satu dengan kantong plastik yang lainnya itu kurang lebih 1 km, yang isinya juga sama, potongan tubuh Bu Astuti. Dan Pak Banget ini berhasil diringkus. Lalu kasus ini pun naik dan hasil penyelidikan para polisi pun menemukan kantong plastik besar antara kantong plastik satu dengan yang lainnya berjarak sekitar 1 km dan isinya sama, potongan dari tubuh Bu Astuti. Pak Banget pun berhasil diringkus saat sedang berjualan dengan Butini di warung sotonya. Pak Banget mengakui semua perbuatannya, termasuk menghidangkan soto gratis untuk para rekan yang ada di terminal. Pak Banget dan Butini dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan berencana. Pak Banget pun mendapat vonis hukuman mati dan Butini mendapatkan hukuman 14 tahun penjara. Yang berarti pada tahun 2027 Butini sudah bisa keluar dari penjara guys. So beware of Butini. But I don't know what I'm gonna say. But 3 November 2013 Pak Banget dinyatakan meninggal karena penyakit TBC yang dia derita selama masa persidangannya. So guys, what do you guys think about it? Drop your thoughts on the comment section below. Kalau kalian ada request untuk aku bahas case ataupun sesuatu horor yang lain, kalian bisa komen di bawah. Thank you for watching. Don't
saat yang tersembunyi mulai berbicara.